Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahlil baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza wussidal amru illa ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Saudara, oke, para sahabatku terindah, jumpa lagi dengan saya di sini, Suyadi. Di mana lagi kalau bukan di channel terindah Suyadi Naat. Oke, pada kesempatan kali ini para sahabatku semua, kita akan membahas tentang capres atau calon presiden yang akan bersaing pada kompetisi pemilu tahun 2024 nanti. Dan sebagaimana yang saya nukil tadi, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya seperti ini. Tadi saya sudah sebutkan di awal tadi. Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggu saat kehancurannya. Itu merupakan hadis daripada Imam Bukhari. Artinya itu merupakan hadis yang sahih yang Rasulullah SAW pernah sampaikan itu kepada para sahabatnya. Artinya apa yang akan kita sampaikan di sini, bahwa pada perhelatan pemilu tahun 2024 nanti, mari kita sama-sama memfokuskan diri untuk memilih calon presiden kita serta wakilnya yang benar-benar bisa amanah, yang memang benar-benar kita yakini mereka lah orang yang benar-benar ahli di bidangnya, yaitu dalam hal kepemimpinan di negara Indonesia yang beraneka ragam suku bangsa, beraneka ragam agama, dan beraneka ragam pendapatnya, karena kita berada di era yang demokratis seperti saat ini. Begitu para sahabat channel terindah semua, para pemirsa tercinta channel terindah ini, saya melalui video ini mengajak kita untuk berhati-hati dalam memilih pemimpin, sehingga jangan sampai nanti kehidupan kita selama 5 tahun ke depan terombang-ambing oleh ketidakpastian karena pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang salah. Sekali lagi saya membuat klaim di sini bahwa pada video kali ini saya akan memuat berita di dalam berita, di mana saya memuat survei daripada Litbang Kompas yang dilakukan beberapa waktu yang lalu, dan di sini bisa kita sama-sama perhatikan bahwa ada persaingan yang ketat antara tiga orang capres ini, yaitu antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Ini tidak lagi, saya mengambil data ini dari surveinya Litbang Kompas. Kemudian saya akan mengulasnya karena ini merupakan berita di dalam berita. Jadi keaslian daripada atau kevalitan daripada data yang disampaikan di sini, insya Allah valid nomor 1, minimal berdasarkan Litbang Kompas. Para sahabatku terindah, bisa dilihat di sini elektabilitas bakal capres pada pemilu tahun 2024 yang dilakukan oleh Litbang Kompas periode 24 September sampai dengan 7 Oktober tahun 2022. Di mana kita melihat di sini Ganjar Pranowo itu memperoleh raihan sekitar 23,2%. Kemudian diikuti oleh Prabowo Subianto dengan 17,6%. Kemudian diikuti oleh cawapres yang ketiga, yaitu Anies Baswedan. Di sini kita akan coba mengulas satu persatu dari capres yang ada di sini. Yang pertama, kita melihat capres daripada Ganjar Pranowo, yang mana peraihan suara melalui survei
Litbang Kompas ini menyatakan bahwa tren daripada Ganjar Pranowo dari waktu ke waktu itu terus mengalami peningkatan, meskipun tidak terlalu signifikan karena masih berada di bawah 40% semuanya saya kira. Tetapi secara individu Ganjar Pranowo yang survei dilakukan pada Januari tahun 2022 dia hanya mencapai angka 20,5%. Kemudian pada periode Juni 2022 itu meningkat menjadi 22%. Artinya ada peningkatan yang cukup signifikan atas perayaan Ganjar Pranowo ini dari Januari ke Juni tersebut sebesar 1,5%. Kemudian pada Oktober tahun 2022 jika Ganjar Pranowo ini dinyatakan ditanya untuk menjadi presiden, maka masyarakat 23,2% menyatakan akan memilih beliau sebagai presiden kita. Tetapi ini ketiga capres ini hanya meraih di bawah masih 40%. Artinya sama-sama belum secara signifikan akan memenangi persaingan pada kompetisi capres pada tahun 2024 nanti. Tetapi secara individu Ganjar Pranowo dari waktu ke waktu yang dilakukan survei oleh Litbang Kompas ini mengalami kecenderungan untuk naik secara berangsur-angsur. Artinya ketenaran Ganjar Pranowo semakin hari semakin meningkat karena kita sama-sama mengetahui bahwa beliau memang telah berjuang, dia melalui tim-timnya telah berjalan ke sana kemari untuk pencitraan apapun namanya itu, yang jelas dia berusaha untuk mempopulerkan namanya, untuk meningkatkan keterpilihannya, meskipun hingga hari ini belum ada satupun partai yang akan mengusung Ganjar Pranowo menjadi calon presidennya nanti. Ini kemungkinan besar nanti ketika ada partai politik yang secara terang benderang atau gabungan partai politik yang secara terang benderang berkoalisi mendukung Ganjar Pranowo, ada kemungkinan peraihan persentasenya akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Ini perlu diketahui para pemirsa channel Terindah bahwa belum ada satupun partai yang akan mendukung atau mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari mereka. Tetapi secara individu dia telah mengalami suatu peningkatan yang cukup luar biasa. Kemudian kita maju kepada calon presiden Anies Baswedan. Kita melihat dari hasil survei Litbang Kompas pada periode yang sama, dia berfluktuatif, artinya pada periode Januari tahun 2022 Anies Baswedan mengalami atau mendapatkan 14,2%. Jika dia dipilih sebagai presiden hanya 14,2%. Ini pada saat itu belum ada satu partai politik pun yang secara terang benderang mendukung dia sebagai calon presiden. Tetapi pada Juni 2022 kembali Litbang Kompas mengadakan survei, ada 12,6%. Ini merupakan suatu penurunan yang cukup luar biasa, sekitar 4,4% mengalami penurunan. Mungkin ketika itu ada sejumlah peristiwa di ibu kota, karena pada waktu itu dia masih menjadi gubernur di ibu kota, sejumlah peristiwa yang mungkin pertepatan survei dilakukan sehingga mengalami penurunan yang cukup luar biasa, yaitu sebesar 4,4%. Kemudian survei yang dilakukan pada Oktober tahun 2002 kembali dia mengalami kenaikan sebesar 16,5%. Artinya kembali ada peningkatan yang cukup luar biasa, yaitu sebesar 3,9%. Dia mengalami peningkatan di sini, artinya cukup lumayan dia mengalami peningkatannya di sini. Jadi bukan 3,9%, yaitu sebesar Anies Baswedan pada Oktober tahun 2022 ini dia telah mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem yang secara terang benderang mengusung Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden dari Partai Nasdem. Dengan adanya
satu partai yang mengusung secara terang-benderang ini ada kemungkinan besar pengaruh di masyarakat untuk memilih dia sebagai presiden semakin meningkat. Ini terbukti ada 16,5% yang bersedia untuk memilih dia jika dia diusulkan menjadi presiden pada pemilihan pada bulan Oktober tahun 2022. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa sampai dengan hari ini Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai calon presidennya belum mendapatkan penjelasan yang lebih detail oleh partai koalisinya, yaitu Partai PKS dan juga Partai Demokrat, yang mana kedua partai ini masih bernegosiasi untuk mengusung bakal calon wakil presiden yang akan disarankan, yang akan diusulkan kepada koalisi tiga partai ini. Dan tetapi kemungkinan besar apabila calon wakil presidennya telah secara terang-benderang diusung untuk mewakili Anies Baswedan, untuk menjadi wakil Anies Baswedan sebagai calon wakil presidennya, ada kemungkinan juga akan mengalami peningkatan perolehan suara, karena tidak bisa disangka lagi calon wakil presiden itu juga mempunyai gerbong yang cukup besar untuk bisa meningkatkan elektabilitas daripada capres dan cawapresnya pada pemilu tahun 2024 nanti. Untuk itu Anies Baswedan memang diharapkan harus bernalar yang tinggi dan berhati-hati dalam memilih calon wakil presidennya, tidak sembrono saja, sehingga dikhawatirkan bisa menggerus elektabilitas mereka sendiri pada pemilu tahun 2024 nanti. Kemudian kita berlangsung pada elektabilitas daripada Prabowo Subianto. Kecenderungan survei yang dilakukan oleh Litbang Kompas ini atas raihan suara Pak Prabowo ini cenderung dari waktu ke waktu mengalami penurunan, di mana pada Januari tahun 2022 elektabilitas Prabowo itu sebesar 26,5%, cukup tinggi dibandingkan daripada capres-capres yang lain. Dan tetapi ketika pada Juni 2022 raihan suaranya menurun menjadi 25,3%. Kemudian diikuti lagi pada Oktober tahun 2022 elektabilitasnya menurun lagi menjadi 17,6%. Ini ada kemungkinan nama Prabowo berulang kali muncul pada survei capres dan cawapres semenjak pemilu tahun 2014, kemudian berulang tahun 2019, jauh lagi sebelumnya tahun 2009 menjadi calon wakil presidennya. Di sini berulang kali nama dia muncul. Di sini mungkin masyarakat tidak begitu antusias lagi untuk memberikan suaranya karena nama itu sudah berulang kali muncul. Terlebih lagi Pak Prabowo terakhir ini juga tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang masif untuk menyatakan dirinya akan maju menjadi calon presiden pada pemilu tahun 2024 nanti. Karena sepertinya dia masih terhadap Pak Prabowo, Pak Presiden kita Pak Jokowi, untuk secara terang-terangan maju. Karena sepertinya dari gimmick-gimmick politik yang dia lakukan dari pemberitaan-pemberitaan yang kita lihat dan kita saksikan di media sosial maupun di media-media nasional lainnya, bahwa Pak Prabowo masih terkesan atau malu-malu kucing, karena dia sepertinya masih ingin menunggu restu dari Pak Jokowi, karena beliau meyakini gerbong Pak Jokowi masih sangat kuat, apalagi ulasan-ulasan beliau yang menyatakan bahwa dia akan meneruskan model daripada kabinet yang sedang dilaksanakan oleh Jokowi saat ini. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Jokowi itu sendiri didukung oleh partai PDI dan sejumlah partai koalisi lainnya, sampai hari ini masih berkuasa dan belum menyelesaikan masa jabatannya. Tentu ada penilaian negatif atau raihan-raihan yang belum tercapai yang dijanjikan kepada masyarakat, itu merupakan suatu hal yang sangat wajar. Akan tetapi ketika berbenturan dengan survei, tentulah masyarakat akan masih berpikir apabila ada orang-orang yang masih ingin meneruskan legasi daripada Pak Jokowi ini mengalami sedikit penilaian-penilaian yang negatif. Mungkin di sini karena Prabowo masuk ke dalam gerbongnya Pak Jokowi menjadi menteri di sini, jadi secara langsung ataupun tidak langsung
mau ataupun tidak mau, disadari atau tidak disadari, para pendukung Prabowo pada pemilu tahun 2019 kemarin mengalami penggerusan, akan mengalami pergeseran ke memilih pada calon lainnya. Nah, dalam hal ini yang dianggap sebagai antitesa daripada Pak Jokowi itu adalah Pak Anies Baswedan. Meskipun Anies Baswedan sendiri meraih suaranya belum begitu signifikan, meskipun diyakini mendapat limpahan daripada para pendukung Prabowo pada pemilu tahun 2019 kemarin. Tetapi secara umum bahwa apa yang disampaikan pada survei Litbang Kompas ini tidak semata-mata menunjukkan hasil akhir daripada calon presiden yang akan diusulkan ini. Bisa nanti ketiga calon presiden ini akan mengalami suatu kemunduran ataupun bahkan mengalami suatu kemajuan terhadap elektabilitasnya di kemudian hari. Ini akan sangat-sangat bergantung, diyakini akan sangat bergantung ketika mereka secara terang benderang mendeklarasikan siapa calon wakil presiden yang mereka inginkan nanti. Dan ketika nampak pasangan-pasangan mereka sudah muncul nanti, di sini akan terlihat kemungkinan raihan di atas 40% akan muncul setelah juga dideklarasikan calon wakil presiden yang akan mendampingi mereka. Karena ini masih setiap individu cukup masih sebatas calon presidennya saja, sehingga raihan masih jauh di bawah harapan, yaitu di bawah minimal 40%. Semoga dalam waktu dekat ini atau paling lambat mungkin dalam bulan Desember, ketiga calon presiden ini telah berhasil mendapatkan calon wakil presiden mereka masing-masing. Dan ketika calon wakil presiden mereka telah dideklarasikan, secara politis kemungkinan survei mereka akan terus merambat tinggi pada satu atau dua orang calon. Kemudian pada yang calon yang lain kemungkinan akan mengalami penggerusan yang cukup signifikan. Tentu tak akan mungkin apabila ketika pasangan calon ini maju, tak akan mungkin semuanya menang. Pasti hanya ada satu yang akan memenangi kompetisi itu, yang menjadi pemimpin negeri kita pada periode 2024 hingga 2029 nanti. Dan sebagaimana hadis daripada Rasulullah SAW tadi, bahwa mari kita sebagai masyarakat, mari kita memilih para calon pemimpin kita yang benar-benar menguasai di bidangnya, yang benar-benar kita yakini amanah sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing. Karena pemimpin amanah itu akan membawa keberkahan bagi umat manusia, khususnya Indonesia yang multikultural, dan juga bersuku-suku bangsa dan berbagai-bagai agama ini yang bisa disatukan oleh para calon pemimpin yang kita tentukan nanti. Jangan sembrono dalam memilih calon pemimpin kita, karena bagaimanapun kondisi kita ke depan akan kita pertaruhkan kepada mereka yang terpilih sebagai calon presiden dan wakil presiden. Tentunya kita mengharap apa yang tidak bagus pada periode yang pemerintah sebelumnya itu akan kita perbaiki melalui presiden dan wakil presiden terpilih nanti. Mari melalui channel Terindah ini saya mengajak untuk kita berkonsentrasi memilih para calon pemimpin negeri atau presiden dan wakil presiden yang bersemangat untuk mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik dan perbaikan yang telah ada pada saat ini menjadi lebih baik lagi. Semoga video singkat ini bisa memberikan faedah bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.